Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mustafa, amma ba'd. Ini tidak harus. Ada harus. Ada ini? Baik. Untuk tugasnya saya rasa tidak perlu dibahas ya, karena masya Allah semua sudah mengerti berkaitan dengan fi'il ma'lum dan majhul. Ya. Dan yang paling penting juga untuk diperhatikan bahwa fi'il ma'lum dan fi'il majhul itu bisa berubah sesuai dhamirnya. Jelas ya? Seperti yang mengirim tugas. Saya hapus dulu. Ya, ada yang mengirim tugas, misalnya nufikha. Ini kan fiil maklum atau majhul? Majhul. Ya, ditiup nufikha. Kalau dua yang ditiup itu dua mudzakkar, maka bisa nufikha. Jelas ya? Ya, nufihu bisa. Bisa juga kutila. Kutila ashabul ukhdud. Jelas ya? Dibunuh. Kalau dua orang yang dibunuh, kutila. Kalau banyak laki-laki, kutilu. Walladzina kutilu fi sabilillahi, jelas ya, kutilu. Kalau yang dibunuh satu perempuan, kutilat. Jelas ya? Ya. Itu sudah bagus, jadi semuanya. Itu kalau fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya juga demikian. Ya. Misalnya yurzaku. Apa artinya yurzaku? Diberi rezeki. Satu orang laki-laki. Kalau dua, yurzaqo, ya, yadribani, yurzaqoni, tambakoni, bani. Jelas ya? Ya, kalau banyak yang diberi rezeki laki-laki, yadribuna, buna berarti yurzaquna. Kuna ya? Ya. Yurzaquna. Apanya? Majhul. Ini kan yang majhulnya kan? Iya, yurzaquna karena dhamma pertamanya di fathah sebelum terakhirnya. Dhamma pertama fathah sebelum terakhir. Yurzaquna. Iya. Ya, saya lihat ada yang jawab seperti itu, jadi saya rasa masya Allah ya sudah bisa menerapkan dhamir-dhamirnya dalam fiil. Jadi fiil memang bisa diterapkan semuanya. Kita lanjut di pembahasan yang berikutnya. Al-fi'lu bin nazari ila tasrifihi. Ini sudah belum? Belum ya? Fi'il ditinjau dari sisi tasrifnya. Tasrif artinya perubahannya. Tasrif artinya adalah perubahan. Ya, karena fi'il itu memang bisa berubah. Kadang dari fi'il madi, kataba, berubah jadi fi'il mudhari, yaktubu. Kadang berubah jadi fi'il amr. Apa itu? Uktub. Ya. Jadi bisa berubah-berubah.
Nah, ini pembahasannya di sini, tasrifnya, perubahan maksudnya dari madi ke mudhari, dari mudhari ke amr, gitu. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada fiil yang memang mutasarrif. Mutasarrif maknanya adalah bertasrif. Jadi fiil itu bertasrif. Dinamai bertasrif sebab fiil mutasarrif, fiil yang memiliki tasrif dari fiil madi bisa jadi fiil mudhari, dari fiil mudhari bisa jadi fiil amr. Paham ya? Dan kebanyakan fiil seperti itu. Contoh syakara. Fiil apa ini? Fiil madi. Telah bersyukur. Yashkuru berarti sedang atau akan bersyukur. Kalau usykur, bersyukurlah. Itu kalau yang diperintah anta, toh? Ingat, ini semua bisa berubah lagi sesuai dhamirnya. Jelas? Ya. Usykur, yang diperintah satu orang laki-laki, kamu usykur, bersyukurlah kamu. Kalau perempuan disuruh usykuri. Paham ya? Kalau banyak usykuru. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Kemudian fiil juga yang lain, karena tadi contoh yang 3 huruf syakara. Ada contoh yang 5 huruf, 6 huruf. Istaghfara. Ini kan 6. Tapi huruf asli yang mana? Ghafara. Istaf'ala. Istaf'ala. Ista huruf tambahan. Fa'ain lam itu huruf aslinya, ghafara. Tapi kalau istaghfara apa artinya? Memohon ampun. Istaghfara berarti terjemahannya kalau dia fi'il madi telah memohon ampun, telah beristighfar. Yastaghfiru sedang atau akan beristighfar. Kalau istaghfir beristighfarlah. Ya. Misalnya disebutkan fa'lam dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Ya. Wastaghfir. Jadi wanya tambahan. Ya, wawnya huruf tambahan. Wastaghfir. Ya, berarti disuruh apa? Ini disuruh ini. Istaghfir, wastaghfir. Beristighfarlah. Jadi ketahuilah la ilaha illallah dan istaghfir. Apa? Beristighfar. Baik, paham ya? Ini mutasarrif. Jadi mutasarrif itu artinya fi'il madinya ada, fi'il mudhari'nya ada, dan fi'il amrnya juga ada. Yang kedua, ada namanya al-fi'lul jamid. Fi'il tapi dia jamid, yang artinya membeku fi'ilnya, bukan karena ditaruh di freezer. Ya. Tapi dia dinamai demikian sebab fi'il jamid itu fi'il yang hanya memiliki satu bentuk saja. Kalau dia fi'il madi, ya fi'il madi. Tidak ada fi'il mudhari'nya. Paham ji? Contoh laisa. Ini juga fi'il. Jelas ya? Cuma kenapa wazannya laisa bukan layasa atau layisa atau dan seterusnya. Layusa itu nanti di masalah-masalah perubahannya. Laisa
itu tidak ada fiil mudhari'nya. Tidak ada fiil mudhari'nya. Iya, beda dengan kataba. Kataba ada enggak fiil mudhari'nya? Ada. Kataba mudhari'nya yaktubu. Sama asa. Asa. Iya, asa. Fiil apa ini kalau ada huruf illanya di huruf terakhir? Mu'tal. Man fa'ala, n-nya terakhir. Berarti apa? Mu'tal. Mu'tal n. Apa mu'tal n? Nakis. Mu'tal nakis. Nah, ini lihat, mu'tal ada huruf illah, alif. Di huruf terakhirnya nakis. Berarti mu'tal nakis. Tidak ada fi'il mudhari'nya. Asa, ya'si, tidak ada. Asa, ya'si itu tidak ada. Pahamnya? Paham? Tidak ada. Asa, ya'si tidak ada. Yang ada cuman asa. Paham ya? Beda sama aso. Kalau pakai sod. Ya, aso. Ya. Aso ada. Ya'si. Ya'si. Atau contoh lain, ata. Ata kan sama tak? Asa, ata sama-sama fi'il mu'tal karena ada huruf illah. Sama-sama huruf illahnya di terakhir lah. Ya. Perbedaannya ata itu mutasarrif karena ada fi'il mudhari'nya. Ata datang, telah datang. Fi'il mudhari'nya apa? Ya'ti. 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 Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas ya? Ada ya'ti. Nah, kalau asa tidak ada ya'si. Kenapa? Karena dia fiilnya fiil jamid. Kalau itu bentuknya itu saja, tidak ada yang lain. Paham ya? Tapi kalau perubahan sesuai dhamir bisa. Laisa. Kalau dua, laisa. Kalau banyak, laisu. Ngerti? Kalau perubahan sesuai dhamir bisa. Tapi kalau perubahan madi menjadi mudhari tidak. Paham? Baik. Jadi intinya antara mutasarrif ya dengan jamid itu bedanya di bentuk fiilnya. Jelas ya? Kalau mutasarrif madi ada. Ya, madi ada. Paham ini? Mudhari ada. Fi'il amr ada. Jelas ya? Kalau fi'il jamid, kalau yang ada cuma madi, maka otomatis mudhari dan amr tidak ada. Mudhari'nya tidak ada, amrnya juga tidak ada. Tapi persamaannya ini sama-sama bisa berubah sesuai dhamir. Ya, contoh. Tadi kita contoh kalau mutasarrif kataba. Kalau satu, kalau dua kataba. Kalau tiga katabu. Paham? Pelakunya kan? Siapa yang menulis kalau cuma katabah?
satu orang, dia satu orang laki-laki. Kalau kataba, mereka dua orang laki-laki. Kalau katabu, mereka banyak laki-laki. Paham? Kalau fi'il mudhari'nya, ada enggak kataba fi'il mudhari'nya? Ada. Apa itu? Yaktubu. Jelas ya? Kalau berubah sesuai dhamir bisa enggak? Bisa. Kalau dua, yaktubani. Kalau tiga, yaktubuna. Nah, sekarang kalau jamid enggak. Jamid hanya perubahan sesuai dhamir. Laisa. Ya. Dia bukan. Dia satu orang laki-laki, laisa bukan. Kalau mereka dua, laisa. Kalau mereka banyak, laisu. Laisu sawa. Mereka banyak laki-laki tidak sama. Ya, bukan serupa. Bukan, laisa. Paham ya? Tapi kalau ditanya, ada enggak fi'il mudhari'nya? Yalisu. Tidak ada. Berarti cari satu kamus, tidak ada. Jelas ya? Karena fi'il laisa, dia fi'ilnya jamid, tidak berubah. Maksudnya berubah apanya? Berubah ke madi, ke mudhari, berubah ke amr, tidak bisa. Tapi kalau berubah sesuai dhamir, bisa tidak? Bisa. Ingat ya? Jadi di sini perubahan bukan perubahan sesuai dhamir. Kalau perubahan sesuai dhamir, semua fi'il bisa. Perubahan sesuai dhamir, semua fi'il bisa. Tapi perubahan fi'il madi ke amr, ke mudhari ke amr, tidak semua bisa. Selanjutnya, lanjut lagi, ternyata setelahnya al-fi'lu bin nadhari ila taghyiri. Fi'il ditinjau dari perubahannya. Ya, karena saya perubahan namamu. Perubahan apa di sini? Ini perubahan keadaan akhir. Perubahan apa? Keadaan akhir. Keadaan terakhirnya. Karena kadang kita melihat fi'il ada yarzuku, tiba-tiba jadi yarzuqo. Kadang yarzuqo, sukun, yarzuq. Ini perubahan yang dimaksud di sini dari taghyir. Kalau terjemahannya sama-sama perubahan, tapi beda-beda. Kalau yang sebelumnya kita bahas tasrif. Kalau ini taghyir. Kalau perubahan dari kataba menjadi kataba, menjadi katabu, perubahan apa? Dhamir. Jadi beda-beda nih. Sama-sama berubah tapi beda. Kalau kataba, katabu, perubahan sesuai dhamir. Kataba, yaktubu, uktub, perubahan tasrif. Sekarang perubahan taghyir. Apa itu? Dia fi'il, bila ditinjau dari sisi taghyirnya, perubahannya, taghyirnya, perubahan taghyir itu ada dua. Ada fi'il mabni. Dia adalah fi'il yang tetap, tidak berubah keadaan akhirnya meskipun kemasukan amil, faktor pengubah, seperti huruf penasab dan penjazm. Contohnya, saya kasih contoh. Ya. Doroba. Apa harokat terakhirnya? Fathah. Jelas ya? Ada in. Kalau muncul in, maka dia tetap doroba. In doroba. Paham? Kalau in tidak ada, doroba. Kalau in ada, doroba. Sama ji. Ngerti? Berubah doroba? Tidak. Sekarang
Yasriku. Yasriku, mencuri. Apa harokat terakhirnya? Dhamma. Kita kasih in. Bukan fathah. Dhamma berubah. Jadi apa dhammanya sekarang? Ya, jadi sukun. In yasriko. Paham? Berubah enggak yasrik? Berubah. Coba lihat di ayat ya. Misalnya di surah Yusuf. Kenapa? Yasriko di surah Yusuf. Nah ini. Qalu in yasri. Di apa itu qafnya? Sukun. In yasriko faqad sarqa akhun lahu min qabl. Paham ya? Jadi sukun belakangnya. Tapi kalau dorobah ada in, jadi sukun enggak belakangnya? Tidak. Jelas ya? Dipahami ini? Iya. Jadi kita lihat di sini berarti doroba mabni. Kalau yasriko mabni atau tidak? Tidak, karena berubah. Paham maksudnya apanya yang berubah? Ngerti lagi? Saya ulang lagi. Baik, satu kali lagi ya. Iya. Doroba, apa harokat terakhirnya? Fathah. Yasriku, apa harokat terakhirnya? Dhammah. Sama-sama fiil kan? Bedanya doroba fiil madi, yasriku fiil mudhari. Saya kasih in di depan. In ya. In itu penjazm namanya. In itu amil itu namanya dia. Ya, cuma amil itu yang mana saja nanti. Kenali saja dulu fiilnya jangan kita dulu amilnya. Nah, jadi doroba fathah terakhirnya, yasriku dhamma terakhirnya. Ada in maka tetap doroba. Paham? Yasriku ada in maka tetap yasriku atau berubah? Berubah jadi dhamma. Iya. Jadi yasriko sukun. Jadi dhamma jadi sukun, afwan. Ya. Jadi dia berubah dari dhamma ke sukun. Yang doroba tidak berubah, sedangkan yasrik berubah. Mengerti sekarang? Di akhwat bagaimana? Jadi berubah di sini berubah karena ada tambahan sebelumnya. Ada in. Atau yang lain, ada in, ada lan, ada lam, nanti ada amil-amilnya. Ini nih. Amil itu penasab dan penjazm. Yang mana itu penasab dan penjazm? Nanti di nahwu. Masih jauh. Belakang sekalinya kita. Jelas ya? Yang jelas dipahami dulu. Oh, ini fiilnya berubah. Yasrib. Kalau dorobah tidak berubah. Jelas ya? Nah, sekarang fiil-fiil apa saja yang berubah? Yang tidak berubah. Kalau tidak berubah tadi namanya apa? Mabni. Itu namanya diingat, fiil mabni tidak berubah. Doroba ada in tetap doroba mabni. Dorobu ada in tetap dorobu mabni. Jelas ya? Fiil mabni ada 3, tapi tinggalkan ini, terlalu banyak. Kita langsung ke yang kedua.
Apa itu yang kedua? Fi'il yang mu'rab. Fi'il mu'rab coba lihat berapa Ji? Fi'il yang mu'rab ada berapa? 1 Ji. Ini muhafal. Jadi fi'il mu'rab ada 1. Selain itu, alhamdulillah. Ngerti kita? Nah itu maksud saya. Jadi 1 saja dihafalnya semua. Ya. Apa itu fi'il mu'rab? Dia adalah fi'il yang bisa berubah keadaan akhirannya apabila kemasukan amil. Amil itu kayak in, kayak lan, kayak lam. Nah lihat, fi'il yang mu'rab cuma 1. Apa itu? Semua fi'il mudhari. Dengan catatan fi'il mudhari'nya tidak ada nun niswahnya. Apa itu niswah? Niswah itu nisa. Apa artinya nisa? Perempuan. 1 atau banyak? Banyak. Nisa banyak. Kalau 1 imra'atun. Itu jamak taksir itu. Jadi imra'atun 1 perempuan. Kalau 2 imra'atani. Kalau banyak nisa. Lah. Kenapa jadi nisa? Gitu memang perempuan susah ditebak. Jelas ya? Kadang juga jadi niswah. Jadi beda-beda. Itu kan kenyataan ya. Selama tidak ada nun niswah, yang mana nun niswah itu fi'il mudhari'nya bersambung dengan hunna atau antunna. Yadribu huwa, yadribani huma, yadribuna hum, tadribu hiya, huwa huma hum hiya, tadribani huma, yadribna. Apa itu? Hunna. Yadribna. Mereka banyak perempuan sedang atau akan memukul. Mana dhamirnya? Nah, namanya nun niswah, nun nisa. Banyak perempuan. Paham ya? Sama yang pakai tak, tadribna. Ini tidak mu'rab, tapi apa? Mabni. Dan tidak pula nun taukid secara langsung. Hapus ini, hapus. Jangan. Jelas ya? Kita tidak jelaskan ini dulu. Nanti nih. Iya. Cukup nun niswah. Jadi semua fi'il mabni kecuali fi'il mudhari. Ya, saya bukakan ya. Di halaman berapa itu pembahasan dhamir? 14, 15. Ini. Ini dhamirnya. Ini lihat. Ada yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, tadribna, yadribna. Kemudian tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. 2 ini tidak berubah. 2 ini tidak berubah. Ada in, tetap in yadribna. Tadribna, ada in tadribna. Yang lain berubah. Yadribu, in yadrib. Jadi sukun. Yadribani, ada in yadriba. Hilangin nunnya. Yadribuna, ada in yadribu. Hilangin nunnya. Tadribu, ada in tadrib.
sukun ki. Tadribani ada in, hilangin nunnya. In tadriba, kasih in di depan. In, jadilah in tadriba. Jelas ya? Yadribna ada in, yadribna tadi. Karena dia mabni. Jadi sekali lagi, yang mu'rab itu fi'il mudhari, tapi yang ini saja. Ini. Jadi semua mabni kecuali dua yang di ujung kiri. Semua mu'rab kecuali dua yang di ujung kiri. Ini dua. Ini mabni. Jadi semua fi'il apapun, ya, idribah, katabah, katabtu, semua mabni. Semuanya mabni, tidak akan pernah berubah. Ada in, tidak ada in, tetap. Kecuali ini semua ini yang dalam lingkaran biru ini. Jelas ya? Itu yang akan berubah. Paham sampai sini? Mengerti juga? Jadi semua fi'il mabni, yang mu'rab hanya fi'il mudhari, dikecualikan ini dua enggak. Artinya yang lain kalau ada in berubah. Yadribu jadi in yadrib. Yadribani ada in sebelumnya, in yadribah. Yadribuna ada in sebelumnya, in yadribu. Tadribu ada in sebelumnya, in tadrib. In, jelas ya? Tadribani ada in tadriba. Yadribna ada in, tetap. Tadribu ada in, sukun, in tadrib. Tadribani ada in, hapus nun, in tadriba. Tadribuna ada in tadribu. Tadribina ada in tadribi. Jelas ya? Tadribani ada in tadriba. Adribu ada in adrib. Nadribu ada in nadrib. Mulai mengerti tadi? Contoh di ayat. Kita cari yang ada in-nya. Ya. In. Saya yang cari yang mudah-mudah dulu biar jadi contoh sama kita. Fa'aminu, ya, ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Wa ma kana Allahu liyatli'akum ala al-ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa in. Ada in. Tu'minu, ada yang dihapus itu. Tu'minuna. Makanya kadang kita baca in kuntum tu'minuna billahi. Tu'minuna, ada nun, ada nanya. Di sini kita baca in tu'minu wa tattaku. Mana nanya? Hilang. Ada in. Paham? Nah, jelas ya? Sama kalau dia majhul juga begitu. Iya. Jelas ya? Ini contoh in tu'minu. Ya. Kita cari lagi. Contoh yang lain.
Ah, bala in, ada in. Tasbiru, tasbiru, tasbiru. Asalnya tasbiruna. Ada in berubah. In tasbiru. Paham? Ini semua. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab sudah sampai tahapan begini, kita akan tahu, oh ini asalnya ada nunnya. Tasbiruna, sobara yasbiru, yasbiru, yasbirani, yasbiruna, tasbiru, tasbirani, yasbirna, tasbiru, ya, tasbirani, tasbiruna. Ada in tasbiru. Paham? Berubah karena dia mu'rab. Fi'il mudhari mu'rab. Fi'il mudhari mu'rab. Fi'il mudhari mu'rab. Kecuali ini dua, boska, niswan. Nah, sulit ditebak. Kenapa dia mabni? Kokoh. Ya, pokoknya kalau ada maunya, pokoknya. Misalnya apa? Alhamdulillah. Ya, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Karena ini sudah selesai bab keberapa? Halaman berapa itu? 43. Hah? Oh, 43, belum. 35. Ya. Selesai. Jelas ya? Jadi fi'il mu'rab berubah-berubah kalau ada in, kalau ada lan, kalau ada lam. Lihat ini nih. Contoh. Yadribu. Ada lan sebelumnya, yadribah. Ada lam sebelumnya, yadrib. Paham? Berubah-berubah tak? Jadi tergantung sebelumnya apa, berubah dia. Sekarang bagaimana ditahu kapan dia di fathah, kapan dia disukun? Kalau ada ini, ada itu. Ya nanti nih, saya bilang di ujung belakang kitab. Yang penting pahami dulu, oh bisa berubah. Sebelumnya apa, berubah. Sebelumnya tidak ada apa-apa, dhammah, yadribu. Sebelumnya ada lan, pakai nun, lan, fathai, yadriba. Atau sebelumnya lam, pakai min, yadrib. Atau in, sukun, yadrib. Ya, adapun huruf-hurufnya, kapan dia di fathah, kapan dia di sukun, kapan di dhammah, nanti di nahwu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, aku lanjut terus ini. Tidak cepat ya? Hah? Iya. Iya, bisa. Fi'il jamid, bagaimana caranya ditahu? Ya, fi'il jamid itu sambil belajar baru bisa ditahu. Karena memang juga kebanyakan fi'il mutasarrif ya. Jadi ini sekedar memberitahukan ke kita ada fi'il nanti pun tidak ada fi'il mudhari'nya, itu ji. Tapi kebanyakannya ada ji. Paham ya? Jalasa ada ji fi'il mudhari'nya, yajlisu. Paham ya? Jarang-jarang gitu. Kana ada ji, yakunu. Iya. Laisa, nanti dikasih tahu sama gurunya, tidak ada itu. Nah, tinggal kita catat. Bikin list daftar fi'il jamid. 1 laisa, 2 asa, 3 nikma, yang keempat bisa. Bisa. Ya. Bisa maswal mutakabbirin, bisa. Bisa. Jelas ya? Nanti ada ji semua, dan itu jarang muncul. Tapi sekali muncul, catat memang baik-baik. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, tugasmu atau lanjut nih? Tugasmu di? Baik. Iya, apa bagus tugasnya? Berkaitan dengan fi'il mabni mu'rab saja ya.
fiil mabni mu'rab, karena kalau yang fiil jamid itu jarang sekali kita, atau bisa lah kita masukkan. Jadi tugasnya apa? Satu, ya, cari tiga fiil. Banyak sekali tiga ya? Enggak sih. Ya, daripada Pak Lido kasih tugas 20. Nah, sudah saya kasih tugas karyawan ke 20. Tapi kerjasama, jadi alhamdulillah. Iya, cari tiga fiil mutasarrif dalam Al-Quran. Sama seperti kemarin modelnya, tak? Misalnya, saya kasih lagi contoh kataba. Contoh misalnya kataba. Tidak boleh lagi nih kataba ya. Jangan jawab kataba. Please. Jangan jawab kataba lagi nanti kalau dikirim ke saya. Nah, kataba mutasarrif. Ya. Contoh lagi, yang lain-lain bisa. Fi'il mudhari bisa. Jelas ya? Fi'il amrnya bisa. Nah, atau katabu, bisa. Baru tulis ayat surah yang kedua, ayat keberapa begitu. Paham ya? Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, cari satu fi'il jamid, ya, di Al-Quran. Banyak gitu yang dicontoh. Kan yang dicontoh cuman 3 toh. Laisa, asa, nikmah. Itu mau salah satunya cari di Al-Quran, di mana dia. Jelas ya? Tapi ingat, itu bisa berubah. Jadi kalau ada yang jawab, misalnya dia jawab bukan laisa, tapi laisu. Benar atau salah? Benar, Ji. Karena laisa bisa jadi laisa, bisa jadi laisu, bisa juga laisat. Gitu. Baik, kemudian yang ketiga. Ya, cari ini gampang gini semua. Cari 3 fiil mabni. Ya, cari 3 fiil mabni, sama di Al-Quran juga. Jadi anggaplah misalnya ada yang jawab nomor satunya ini, dia jawab fiil mutasarrif pakai fiil madi semua. Nah, itu yang nomor 1 kasih jadi nomor 3 juga. Bisa di. Paham ya? Menghemat waktu. Misalnya di nomor 1 dia tulis kataba. Ya, apalagi zahaba, jalasa. Itu nomor 1 mutasarrif. Itu toh mau kasih jadi nomor 3. Kan kataba, jalasa, zahaba fi'il mabni. Karena dia fi'il madi toh. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Cari bisa 3 jadi pas 10. 3 nih. Ayo. Begini Pale, cari 3 fi'il mu'rab yang cari fi'il mu'rab, berarti fi'il mudhari yang kita cari, yang tidak ada nun niswahnya, yang majhul. Apa artinya majhul? Dhamma pertamanya, fathah sebelum terakhirnya, karena dia kan fi'il mudhari. Atau susah? Iya. Atau beginilah, cari 3 fi'il mu'rab. Cari 3 fi'il mu'rab, 2 maklum, 1 majhul. Oke? Iya. Masih mending ini, masih mending. Karena yang maklum itu banyak dalam Al-Quran. Maklum itu banyak dalam Al-Quran. Yang majhul itu, ya, diperas di kepalanya.
Jelas ya? Paham Ji? Kita baca surah An-Nas, ada yang didapat fi'il mu'rab. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi'il mudhari. Tidak ada nun niswah, berarti mu'rab itu. Yuwaswi, dhamma pertama, yuwaswisu, kasrah di sebelum terakhirnya, berarti maklum. Hah? Sudah dapat satu. Tidak boleh itu lagi ya? Tidak boleh yuwaswisu. Titik. Kalau memang yuwaswisu tidak boleh ya. Ini contohnya ya. Paham nih? Ya, supaya agak tertantang sedikit. Banyak-banyak ini tugas. Kalau sedikit saya lihat, nah kerjanya hari Jumat, masih sakit memeriksa. Jumat semua tapi baru kerja. Ada pertanyaan? Jadi 3 fi'il mutasarrif yang bisa berubah. Bisa fi'il madinya kita ambil, bisa fi'il mudhari'nya, bisa fi'il amrnya. Ya, tapi saya sarankan sih fi'il madinya. Kenapa fi'il madinya? Supaya nanti otomatis langsung nomor 1 jadi jawaban untuk nomor 3. Paham ya? Jadi nomor 1 cari fi'il madinya, fi'il madi yang mutasarrif. Mutasarrif artinya bisa jadi fi'il mudhari juga, bisa jadi fi'il amr juga. Ya, supaya nanti otomatis jadi jawaban nomor 3. Kemudian cari fi'il jamid di Al-Qur'an. Fi'il jamid yang dicontoh saja, laisa, asa, atau nikmah. Banyak gitu. Yang keempat, ya, cari 3 fi'il mu'rab. Harus 2 maklum, 1 majhul. Ingat, kalau dia majhul, dhamma pertama, ya, dhamma pertama, kasrah sebelum, ya, sebelum terakhirnya. Sudah? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Kemudian kalau mau kerja sekarang di sini sama temannya, kerja sama bisa. Tapi bukan nyontek, kerjasama. Cukup ya? Kita cukupkan sampai di sini. Ini sisa 1 bab lagi, ya, bab keempat. Kemudian setelah itu kita bahas ini semua. Baru sudah ini selesai nih. Jadi shorof itu sampai 4 bab ji, 4 bab saja. Sampai 4 bab saja. Setelah itu kita masuk di nahwunya. Nanti di nahwunya bisa nih kita baca-baca kitab sedikit-sedikit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.